Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan nikmat tiada terukur. Sholawat beriring dengan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang saat kelahirannya saja membuat seluruh alam semesta bertasbih. Ya, beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya, semoga kelak mendapatkan syafaatnya. Sobat pintar, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai sumber hukum Islam. Sekarang saya mau tanya nih, masih ingat ada berapa sumber hukum Islam itu? Ya, tepat sekali. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis atau As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Ijtihad. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan Al-Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, maupun pengakuan. Sedangkan ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk mencapai suatu ketetapan hukum yang sebelumnya belum pernah ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya tentang hukum bayi tabung, hukum transplantasi organ tubuh, dan lain sebagainya. Nah, sobat pintar, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembagian hadis dan pembagian ijtihad. Nah, sobat pintar, secara garis besar hadis itu terbagi menjadi 2, yaitu menurut kuantitasnya dan menurut kualitasnya. Hadis ditinjau dari segi kuantitas terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa sih hadis mutawatir dan hadis ahad itu? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang di mana dalam adat kebiasaan mereka tidak akan mungkin berbohong. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang saja. Nah, teman-teman, suatu hadis itu dapat dikatakan mutawatir apabila ia memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, perawinya harus banyak. Syarat yang kedua, perawi yang banyak tersebut harus berada di dalam 1 tobaqot sanad. Syarat yang ketiga, secara rasional dalam adat kebiasaan mereka tidak mungkin akan berbohong. Dan syarat yang keempat, sandaran hadis tersebut harus berasal dari panca indera. Misalnya, sami'na, kami telah mendengar, ro'aina, kami telah melihat. Sedangkan jika ditinjau dari segi kualitas, hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis shahih adalah hadis yang sanadnya tidak terputus dari awal hingga akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tidak terputus dari awal hingga akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil namun kurang teliti, walaupun tidak ada kecacatan dan kejanggalan pada hadis tersebut. Dan hadis ini tetap bisa dijadikan hujah atau sumber hukum oleh kita. Sedangkan yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah, yang tingkatannya di bawah hadis hasan. Nah, sobat pintar, berikut ini adalah contoh-contoh hadis ahad, hadis mutawatir, hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dhaif.
Nah, sedangkan untuk ijtihad itu ada dua teman-teman, yaitu ijtihad tarjihi dan ijtihad insya'i. Apa itu? Nah, ijtihad tarjihi adalah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan memilih pendapat ahli fikih terdahulu mana yang dalilnya paling kuat dan paling relevan dengan kondisi saat ini. Sedangkan ijtihad insya'i adalah ijtihad yang dilakukan oleh kelompok maupun seseorang dengan menyimpulkan hukum baru yang sebelumnya itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, penetapan hukum tersebut tentunya mereka membuat riset atau membuat penelitian terlebih dahulu dengan melibatkan para ahli. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh-contoh ijtihad tarjihi maupun ijtihad insya'i. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang macam-macam hadis dan macam-macam ijtihad. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat kalian pahami ya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.